802 Halo Mas Anton. Halo Mas, Sip. Suaranya udah kuat. anjile HP ini bujui. Oke. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam, terima kasih setelah sedikit masalah teknis 6 menit ke belakang. Kita akhirnya dapat berjumpa lagi di acara Hipa Valley Talk dengan tema yang sangat-sangat menarik tentang desain, teknologi, desain dan teknologi atau teknologi dan desain. Nah, sebelumnya kita awali dengan tanda salib, Mas. Mari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, Oke. kita perkenalan santai dulu, Mas. Saya Oke. jenengan Mas Gepeng ya, tapi nama formalnya kalau di Pak dosen itu Pak dosen siapa, Mas? Yusuf. Yusuf. Oh, Pak Yusuf. Ya. Yusuf ya. Ya, ya. Ye. Oke, ya. Ya, Mas Yusuf atau Mas Gepeng panggilan akrabnya. Mas Yusuf ini kita akan saling memperkenalkan. Saya akan memperkenalkan dulu. Mas Yusuf ini adalah singkatnya ya, adalah angkatan 4 ya Mas G. 3. Tiga, ya, angkatan 3 yang sekarang ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Dulu saya Ya. dengar sempat berkarya di Papua juga, cuma nanti biar Mas Yusuf menjelaskan secara singkat tentang kehidupannya. Nah, silakan Mas. Ya. Ya, Baik, saat ini sayang. gimana gimana? Ya, supaya memperkenalkan diri singkat aja Mas. Ya. Sekarang saya mengajar di Universitas Multimedia Nusantara di program studi desain komunikasi visual dan Hmm. saya masuk di peminatan desain interaksi. Jadi saya lebih banyak mengajar mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar membuat game, VR atau aplikasi-aplikasi dan beberapa hal terkait dengan media-media interaktif ya. Tapi fokusnya lebih banyak ke desain. Tapi sebelum saya di UMN, saya lebih banyak bekerja di NGO, tapi khususnya di bagian multimedia. Jadi saya supporting ke lembaga untuk multimedia. Kira-kira gitu aja, ya. Oh gitu. Setelah asalnya, Ya, Mas, siapa tahu ada gimana? asalnya dari mana, siapa tahu ada pemirsa yang satu kampung. Oh gitu ya. Saya sebenarnya besar di Jogja dari TK sampai kuliah itu di Jogja. Cuma saya pernah numpang lahir di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Oh, Tepatnya di daerah Cicurug, Jawa Barat. Ya. Bapak berarti dinas ya Mas ya? Ibu saya yang waktu itu penempatan guru PNS-nya di Cicurug, di daerah yang lumayan terpencil. Waktu itu ya. Waktu itu Ya. ya. Uh, Oke, oke, oke. Sekarang sudah macet sekali Sukabumi. Oh, ya, saya ingat dengan dari Jogja, soalnya saya pernah ketemu sama jenengan di apa? Jenengan nggak kenal saya waktu itu, cuma saya tahu, oh ini Mas ya. Di Pasar Beringharjo. Saya Loh, kok panggil bisa? tahu. Kok bisa di pasar ya? Soalnya kan Ya, 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 ya. Mas Mas Yusuf kan dulu kadang main ke Vanlit ya, dulu waktu zaman Ya, ya. 98 kalau nggak salah, itu kan zaman-zaman apa mahasiswa bergejolak itu Mas Gepeng kayaknya sering main. Terus angkatan saya kan juga
ada penerus nama Gepeng di angkatan saya. Jadi saya ingat betul ini. Oh, ini Mas Gepeng. Karena nama Ya, Gepeng ya, ya, ya. diwariskan ya Mas ya. Iya betul, dari angkatan 1 dan 2. Oh iya iya. Oke oke Mas. Itu Ya, itu sedikit apa namanya pengantar untuk masuk ke tema utama kita kali ini. Jadi saya jelaskan lagi rekan-rekan semua, rekan-rekan alumni atau yang bukan alumni. Eh, tema kita kali ini adalah soal desain dan teknologi. Jadi eh, kita akan membahas mengenai desain itu ada titipan pertanyaan. Yang pertama, kenapa desain itu termasuk di antara salah satu profesi ya, eh, maksudnya skill desain itu termasuk di antara salah satu profesi yang paling banyak dicari di masa depan gitu. Kalau misalnya ini saya cuma pengamat-pengamat apa namanya pengamat-pengamat sedikit kalau di dunia aplikasi HP misalnya ada tuh aplikasi UI atau apa itu Mas yang mendesain apa namanya tampilan tampilan muka kepada user itu juga sangat mahal gitu misalnya. Nah itu menurut Mas Mas Yusuf gimana? Kenapa skill baik. itu sampai menjadi skill yang sangat dibutuhkan di masa depan? Oke, baik. Sebenarnya skill ini tidak hanya di desain saja, tapi sebenarnya gabungan antara desain dan teknologi. Nah, kita kita melihat saja fenomena yang terjadi saat ini adalah bagaimana perkembangan teknologi itu juga dibarengi dengan perkembangan desain. Dari sisi Hmm. visual, dari sisi suara itu juga semakin berkembang. Artinya kenapa uh, kompetensi ini atau skill ini menjadi banyak diminati orang karena memang kebutuhan di baik di industri maupun di lapangan kerja arahnya ke sana. Dan kalau Hmm. kita perhatikan hampir semua lini perusahaan itu membutuhkan yang namanya desain dan teknologi, ya. Hmm. Karena tentu saja teknologi kan sebagai sarana ya, hasil dari inovasi yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia dalam Hmm. berbagai macam aktivitas. Itu kan dari sisi teknologi. Tetapi ketika kita tadi bicara UI, ya, user interface, itu mungkin 15 tahun yang lalu konsep-konsep UI. Sekarang berkembang menjadi UI dan UX. Hmm. Jadi tidak hanya visual saja yang didesain, tetapi juga user experience. Ada pengalaman pengguna yang Hmm. akhirnya menjadi pengetahuan di bidang akademis yang selalu dikembangkan oleh industri. Karena Hmm. tidak hanya tampilan yang bagus yang bagi orang nyaman, tetapi juga lebih pada bagaimana ketika mereka menggunakan aplikasi itu atau bermain gamenya, itu juga dari sisi pengalamannya. Karena sejauh ini pengalaman-pengalaman pengguna, dalam hal ini pengalaman virtual, itu menjadi hal yang penting, ya, termasuk juga pengalaman-pengalaman dari orang lain ketika menggunakan aplikasi yang mereka gunakan. Nah, ini terlihat pada review-review yang dimunculkan. Setiap aplikasi selalu secara rutin mengeluarkan atau meminta kita untuk memberikan review Hmm. atau respon terhadap aplikasi yang digunakan. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya teknologi, pengalaman itu juga akan berkembang. Nah, makanya saat ini kebutuhan di industri, baik desain untuk tampilan visual ataupun materi-materi lain, dan juga desain untuk experience, ya. Maka di peminatan kami pun akhirnya tidak hanya fokus pada visual saja, tetapi juga interaksinya.
Makanya judul peminatan di tempat saya juga desain interaksi. Selain visual Oh, ada pengalaman juga. Nah itu kenapa banyak menjadi minat ya selain programmer di bidang teknologi. Karena memang kebutuhan di segala lini akhirnya membutuhkan desain dan teknologi. Kira-kira gitu untuk awal jawaban ini. weh, ya. Terima kasih, Mas. Ya, bagi teman-teman yang sudah hadir, sudah ada 800 pemirsa ini bilang silakan yang ingin mau langsung langsung menulis di kolom komentar. Jadi di saya sudah dititipi oleh panitia 8 pertanyaan. Ini akan saya utarakan nanti kalau di sela-sela tidak ada pertanyaan gitu. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, Mas Yusuf. Saya Hmm. pribadi nih. Nah, kan ini Mas, kalau dulu yang namanya ngedesain itu kan bikin orang pusing ya. Harus belajar Photoshop, harus belajar Adobe Illustrator, Vector, Corel Draw, dan sebagainya gitu. Nah, eh, kan enggak sih kita mendesain dengan aplikasi-aplikasi yang lebih sederhana dan itu efektif bahkan bisa menghasilkan uang gitu. Di dunia Mas yang dunia desain ini, apakah menggunakan aplikasi-aplikasi yang lebih mudah itu terbukti produktif dan bahkan bisa mendapatkan income gitu Mas? Mas Yusuf. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik karena ini juga terjadi tren yang ada di masyarakat Hmm. bahwa masyarakat sekarang sudah bisa mendesain ya Hmm. dengan beberapa bantuan piranti lunak Hmm. yang mudah, tidak tidak seperti yang software profesional Hmm. desain yang memang rumit. Nah, Hmm. tetapi begini, ini terjadi karena memang support dari teknologi ya Hmm. karena prinsip dasar teknologi adalah membantu aktivitas manusia ya mempermudah dan membuat lebih efisien dan lebih efektif. Nah, di sisi lain desain itu adalah proses kita menghasilkan produk atau menghasilkan karya yang menitik beratkan pada fungsi dan mempunyai nilai artistik atau nilai keindahan. Atau saya boleh menyebutkan yang definisi lain, desain itu adalah produk estetik sebagai solusi dari permasalahan, dari suatu permasalahan atau suatu kebutuhan. Nah, Hmm. kalau saya boleh mengatakan ada dua hal yang berbeda dalam hal ini. Kalau kita ini masih debatable, apakah dengan software yang mudah, software desain yang mudah itu bisa menghasilkan karya yang wow gitu. Ya, saya bisa menjawab iya. Tetapi di sisi lain saya bisa menjawab enggak. Dari mana? Dari sisi keaslian dari desain itu sendiri. Hmm. Jadi gini, sebagian besar software-software yang dia mudah itu memang basicnya adalah template, ya. Orang menjadi cepat membuat desain karena memang sudah ada template, ya. Tetapi ketika dia harus mengawali dari sebuah masalah, ini ada masalah nih untuk apa misalnya, mungkin akan jadi kesulitan untuk menggunakan software yang mudah itu karena memang kita kesulitan untuk mengubah template-nya. Ya, Nah, ada titik yang berbeda awalannya yaitu di sisi desain itu adalah memang dia mensolusikan masalah. Nah, dengan masalah yang memang sudah ada terus kita melakukan sedikit riset terkait dengan masalah itu, maka kita bisa membuat desain yang menjawab kebutuhan dari permasalahan itu, ya. Tetapi memang kita butuh untuk memahami dan apa ya, mengetahui software-software desain yang memang profesional itu. Artinya kalau dari sisi estetiknya, dari sisi artistiknya, mungkin saya boleh mengatakan memang lebih baik menggunakan software-software yang memang khusus untuk desain. Ya, walaupun
software-software yang software desain yang mudah itu pun juga bisa, tapi tetap berbeda. Kualitas dari sisi resolusi, dari sisi kekomplekan gambar, misalnya ada ilusi 3 dimensi, kadang tidak bisa dicapai oleh software-software yang mudah seperti itu. Ya tergantung. Kalau misalnya kita bicara dari sisi revenue, ya kalau misalnya kadang orang menganggap, wah desain kan gampang ya, udahlah tak bayar 200.000. Ya kalau saya paling pakai template gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya memang itu sebuah desain yang dia harus diawali dari awal, dari sebuah konsep dan sampai menjawab sebuah masalah, ya kita harus memakai software yang profesional karena sudah pasti beda. Ada isu juga adalah isu keaslian dari produk itu atau karya itu sendiri. Kalau misalnya saya bikin lingkaran, terus tinggal ngambil template lingkaran, terus dikasih warna dan sebagainya, ya itu template gitu loh. Ada segi perbedaan dan ketika sebagai desainer mungkin merasa nggak bisa lah seperti itu. Makanya kita harus memilihkan apakah ini kebutuhan yang memang kompleks, sebaiknya kita memang punya skill desain yang yang mumpuni dan juga menggunakan software-software yang memang dipergunakan untuk desain profesional. Kira-kira begitu jawaban saya. Oke, oke Mas Yusuf, terima kasih. Dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan lanjutan. Mereka teman-teman yang berkecimpung di dunia desain atau yang sering menggunakan jasa desainer. Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini Ana, apakah sampai saat ini sudah ada desain yang murni dikerjakan oleh artificial intelligence tanpa campur tangan manusia? Ini pertanyaan menarik, Mas. Baik, menarik banget. Yang ini dengan munculnya beberapa software yang mudah itu sebenarnya atas bantuan kecerdasan buatan sebenarnya. Nah, kalau dikatakan apakah sudah ada. Cuma permasalahannya adalah ketika kita merujuk pada sisi estetik ya. Seringkali kecerdasan buatan, karena ini basicnya adalah algoritma ya. Di kecerdasan ini melihat atau membuat pola ketika kita mau memasukkan perintah sesuatu ya. Tetap ada peran serta desainernya, tetapi memang sudah ada otomatisasi. Ya misalnya ketika kita membuat gradien, perpindahan warna dari satu warna ke warna lain, mungkin kalau kita mau ngejar estetiknya ya kita harus menyusun itu tahap per tahap, jadi pewarnaannya dan sebagainya. Walaupun dengan beberapa software kita tinggal menarik warna apa sampai warna apa dia akan menyusun lagi. Nah, tetapi di sisi lain yang kita harus tekankan adalah kecerdasan buatan itu sifatnya adalah matematis ya. Jadi 0101 dan sebagainya. Ada unsur estetik yang tidak bisa diterjemahkan dengan numerik 0101. Walaupun ketika kita menggunakan software desain, segala-galanya selalu dihitung dengan angka. Misalnya warna merah itu punya kode warna apa dan warna yang lain punya kode apa. Tetapi itu kan hanya untuk pengkodean, untuk membantu software menampilkan dan sebagainya. Tapi dari sisi subjektivitas desainer itu jadi masalah, ya. Bisa saja kecerdasan buatan itu tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh klien. Misalnya kalau saya punya klien pada untuk desain itu yang sebenarnya jadi masalah juga ya. Memang kita harus memilah-milah mana saja yang kita gunakan kecerdasan buatan dan mana yang
kita harus melakukan secara manual. Dalam artian manual ini memang tetap menggunakan software, dan software yang kita gunakan itu pun ada algoritma yang membantu kita agar desain ini juga lebih cepat diselesaikan. Kira-kira begitu, Mas. Oke, Mas. Ini sebenarnya sejak kapan sih desain dan teknologi itu mulai saling bucin satu sama lain gitu? Setelah Mbak Desta Oke. bucin satu sama lain. Ah, ini menarik ini. Ini kalau bicara soal sejarah itu, jadi gini, sebelum sebelum kita menyebut sebagai desain, awal mulanya tetap berawal dari seni sebenarnya, ya. Apapun itu ya, entah desain visual, desain produk dan sebagainya. Ibu pengetahuannya dari seni, ya. Nah, bedanya seni dan desain itu kan lebih pada, kalau tadi saya mengatakan bahwa desain itu dia selalu ada fungsi, ya. Terus dia menyelesaikan sebuah masalah atau memberikan solusi pada masalah. Sedangkan seni itu kan ekspresi seseorang terhadap karya ciptaan dia. Nah, awalnya sebenarnya di situ. Nah, berjalannya waktu dengan adanya era industrialisasi, kalau kita lihat aja sejarah ya, Jerman menciptakan teknologi tank itu kan karena untuk melakukan penyerangan, dan tank itu butuh kekuatan fisik ya, struktur dan sebagainya, maka tanknya besar-besar. Secara estetik itu nggak menarik ya. Lalu juga beberapa hal terkait dengan misalnya mobil secara teknologi mungkin sama dalam hitungan 10 tahun itu sama, tetapi yang berbeda itu adalah desain bodinya dan sebagainya. Nah, perkawinan sebenarnya dimulai di saat awal mula kebutuhan teknologi dan ada kebutuhan estetik yang harus dijadikan, sehingga pengguna orang itu juga nyaman. Sebagai contoh, kita merujuk pada desain produk misalnya, kursi ya. Kalau kita lihat kursi-kursi zaman dulu itu kan cuma batu atau kayu yang cuma dibikin biasa. Tetapi dengan berkembangnya teknologi, kita sekarang bisa duduk di kursi yang nyaman, terus disesuaikan dengan keilmuan lain, misalnya, karena desain itu sebenarnya gabungan dari beberapa keilmuan. Ada sisi fisikanya, ada sisi yang lain, sehingga kalau di desain produk misalnya ada keilmuan ergonomi. Jadi bagaimana produk itu menyesuaikan dengan anatomi tubuh sehingga bisa nyaman, duduk dan sebagainya. Kira-kira begitu. Artinya kalau saya bisa mengatakan, ya perkawinannya memang karena kebutuhan yang saling melengkapi, sisi teknologi butuh sisi estetiknya juga. Sebagai contoh, kalau itu lagi yang diawali dari teknologi yang membutuhkan sisi estetik. Kita balik lagi di tahun sekitar 1450-an sampai 1519. Mungkin kita pernah mendengar Leonardo da Vinci, ya. Leonardo da Vinci di tahun 1488 dia sudah menggambarkan sebuah imajinasi dia tentang flying machine, ya. Itu awal mula pesawat terbang. Nah, di tahun 1489, 1 tahun setelah dia membuat sketsa tentang flying machine, dia membuat area stru yang ini menjadi konsep dasar dari helikopter. Pertanyaannya, kenapa nggak jadi helikopter? Kenapa hanya jadi gambar? Karena apa? Ikatan zaman dan ikatan kebudayaan zaman itu, teknologi belum bisa. Belum ada orang yang menemukan teknologi untuk menjawab imajinasi Leonardo da Vinci ini. Ya kan? Nah, berbeda. Dan itu baru bisa akhirnya ada pesawat terbang itu di tahun 1899. Sekitar 400 tahun kemudian. Di mana Wright Brother, Orville sama Wilbur Wright,
itu berhasil membuat pesawat terbang atas atas imajinasi mereka, walaupun bentuknya masih masih sangat sederhana ya, karena dia hanya melihat dari sisi ada keyakinan dan ada motivasi menerbangkan sesuatu ya sebagai alat transportasi. Itu yang diyakini oleh Wright Brother bahwa kalau burung bisa terbang, harusnya ada benda yang kita buat yang bisa terbang juga. Awalnya kan gitu. Berkembang kemudian teknologi semakin maju, bentuk pesawat juga harus ergonomis dan sebagainya, aerodinamis, dan akhirnya ada unsur desain di situ yang membantu masalah teknologi, bahwa ketika mobil kotak misalnya, anggap aja masa kecil kita lah, mobil-mobil yang kita lihat kotak-kotak kan, dan itu punya masalah dengan aerodinamis, tidak bisa kencang karena terlalu menghadam angin dan sebagainya. Nah, ketika desain kawin di situ, artinya ada konsep aerodinamis, ada konsep estetika, bahkan misalnya saya sebut Apple misalnya, dia menjual komputer yang bentuknya sederhana, tapi dia powerful dan sebagainya, karena memang memainkan sisi desain dan desain yang minimalis tetapi powerful teknologinya. Nah, kira-kira begitu sisi perkawinannya. Ya, terima kasih Mas. Menarik ini, membahas desain dan teknologi itu ternyata bahasan yang selama ini jauh dari pikiran saya, terutama soal Leonardo da Vinci. Jaraknya 400 tahun ya, baru akhirnya ada teknologi yang bisa mewujudkan imajinasi si Da Vinci ini ya. Iya, betul. Ya. Oke, teman-teman yang lain silahkan kalau ada pertanyaan bagi yang baru masuk. Mas Adrio, Mas Rene Adrianus. Ini Mas Rene angkatan 6 ya kayaknya. Ya, ada Cika Homecraft. Selamat datang. Ada Kakak Pina Handmade. Ini banyak pelaku-pelaku UMKM yang berhubungan dengan desain sebenarnya yang join ini, Mas. Oh ya, baguslah. Ya. Oke. Ya, bagi yang baru datang, saya coba ulangi lagi apa yang sebenarnya kita sedang bahas malam ini adalah mengenai desain dan teknologi, sejarah desain dan teknologi, bagaimana mereka saling bertaut satu sama lain, bagaimana desain itu kemudian membantu teknologi juga dan teknologi juga membantu desain. Itu sedang kita bahas saat ini bersama dengan Pak dosen Pak Yusuf, Mas Yusuf, atau teman-teman akrabnya sering memanggil Mas Gepeng. Oke. Mas Marcel Mantiri udah join nih. Suami istri join ini. Oke. Ini pertanyaan agak nyantai lagi, Mas. Nyantai. Tadi udah sekarang sedikit nyantai, Mas. Nah, kalau soal desain nih, sebaiknya milih pendidikan formal atau otodidak aja sih sebenarnya gitu, cocoknya gitu. Sekarang kan banyak platform yang buat kita buat belajar ya. Kayak saya bisa ngedesain vektor, bisa Photoshop itu ya dari tutorial YouTube aja gitu, sama dari web aja, nggak pernah belajar formal gitu. Sebenarnya mana yang harus dipilih, mau formal atau cukup otodidak aja gitu, karena udah banyak sumber terbuka yang murah dan sangat menghasilkan gitu ya. Gimana Mas? Yang kenyataannya banyak orang berhasil desain yang dia dari otodidak. Betul, itu nggak bisa dipungkiri.
Jadi kadang-kadang kalau pertanyaan ini disampaikan pada saya yang pilihan profesinya sebagai akademisi, itu Ya. juga agak repot juga. Mati Hmm, lampu dong, Mas. ini disentuh sama anak saya. Sama sih. Ya, Ya, enggak. ya, ya. Ini anak bapak. Jadi memang agak Ya. agak saya harus menjawab dengan netralnya. Jadi begini, tentu saja sesuai kebutuhan, ya. Hmm. Artinya apakah memang kita memilih profesinya sebagai desainer Hmm. atau memang kita mau yang penting bisa desain, ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang banyak kenyataan di mana orang berhasil hanya belajar secara informal. Tapi begini, ada beberapa hal yang membedakan. Kalau belajar otodidak, itu biasanya ada yang dipelajari adalah hal-hal teknis atau hal-hal praktis saja. Bagaimana membuat ini, atau bagaimana ketika desain ini perlu ditambah apa, lebih ke sana. Ya. Tetapi kalau kita belajar secara formal di institusi pendidikan desain, kita tidak hanya di Ya. belajar hard skill-nya saja, ya, hanya praktisnya saja, tetapi juga dari sisi konseptualnya, bagaimana membangun sebuah desain yang dari nol atau bukan nol bahkan minus, ya, minus Dinas. itu karena kita diawali dari sebuah masalah, ya enggak? Oke, ini ada masalah, terus bagaimana mensolusikan. Tetapi ada juga produk desain yang memang dia berawal dari atau lahir karena inovasi. Itu ada juga. Nanti saya Hmm. beri contoh. Nah, itu sebenarnya yang membedakan bahwa belajar otodidak itu lebih pada hal-hal teknis praktisnya. Hmm. Tetapi ketika kita belajar secara formal, kita belajar secara konseptual dan juga praktisnya juga. Artinya begini, apa bedanya ketika ketika dua orang ini di hadapan seorang klien dan Hmm. sama-sama akan dapat project desain. Bedanya adalah ketika si desainer dia belajar secara formal dari nol sampai proses jadi dan bahkan pasca produksinya dia juga bisa, maka dia bisa menjelaskan runtutan dari masalah dan kemampuan untuk meriset. Nah, Hmm. kemampuan meriset ini biasanya di proses belajar otodidaknya enggak. Yang penting cuma bisa ini dan bisa itu. Tapi Hmm. bagaimana saya punya alasan bentuk corekannya, lengkungannya seperti ini, kenapa tidak lurus? Nah, itu harus kita bisa menjelaskan. Nah, Oh. itu penting dan biasanya hanya didapat ketika kita memang belajar formal. Kalaupun misalnya otodidak itu belajar di tempat kursus, nah saya sudah mengatakan itu sebenarnya pendidikan yang informal. Ada step, ada tahapan yang memang dilakukan. Mungkin secara secara apa? Secara konseptual diberikan, tetapi tidak mendalam. Karena kemampuan riset bagi desainer dalam pendidikan formal itu menjadi hal yang penting. Hmm. Sehingga tidak hanya barangnya jadi tanpa alasan. Ya enggak? Sebagai contoh, saya ngambil ngambil contoh misalnya di sudut pandang keilmuan DKV, ya, desain komunikasi visual. Di situ ada 3 pilar atau 3 fungsi desain yang biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah persuasi, yang kedua informasi, yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi itu biasanya hasilnya brand, logo, lalu brand-brand visual identity dan sebagainya. Persuasi itu biasanya kita menghasilkan karya yang fungsinya untuk membujuk, merayu dan sebagainya. Hmm. Lalu yang informasi berarti karya-karya desain yang berisi informasi apa fungsinya untuk informatif. Nah, orang yang otodidak biasanya tidak bisa membedakan karena tiga tiga fungsi tadi karyanya bisa sama. Hmm. Contoh poster, sama-sama poster. Bagaimana membedakan poster sebagai
fungsi persuasi sehingga dia harus isi dari persuasi itu harus beda dengan poster yang informatif, ya, dan juga yang identifikasi. Bagaimana memunculkan sebuah anggap aja tempat wisata, ya. Tempat wisata bisa kita identifikasi sebagai produknya brand, atau persuasi mengajak orang ayo datang ke tempat wisata ini, atau ini hanya seperti informasi saja bahwa ada tempat wisata yang seperti ini dan sebagainya. Mungkin otodidak tidak bisa menjelaskan bedanya tiga fungsi ini. Tetapi kalau yang belajar lebih formal, dia harus bisa membedakan, dan dengan topik yang sama hasilnya harus berbeda karena fungsinya berbeda. Ini salah satu contoh juga kenapa seorang desainer memang perlu lebih mendalami dan belajarnya lebih holistik, ya, keseluruhan. Maka ada istilah desainer dan juga tukang desain. Ini dua hal yang berbeda. Desainer itu ada faktor keputusan yang diambil, sedangkan tukang desain hanya ya aku minta gini, ya udah dia bikinin. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menentukan kalau begini gimana, karena alasannya begini. Enggak, biasanya itu desainer yang melakukan. Kira-kira itu, Mas, gambarannya. Ya, mantap. Saya ada sedikit bayangan, Mas, bedanya tukang desain dan apa namanya? Desainer, ya, Mas. Desainer. Ya. Dari penjelasan Mas Gepeng tadi, kayaknya saya kan juga melayani desain-desain gitu ya, desain-desain kaos. Oh gitu Kayaknya saya ya. masih batas tukang desain saya. Ya. Saya nggak ngomong ya. Ini nyomot sana gitu, saya gabungin, saya modifikasi dikit. Nah, itu tukang Nah, desain. itu desainer nggak boleh sangat sini. Dia harus menghasilkan sesuatu yang memang dari idenya, dari kepalanya dan sebagainya. Ya, kira-kira itu bedanya. Ya. Mantap, Mas. Mas, ini sebelum dilanjutkan, tadi ada pemirsa yang bilang suaranya hilang ini. Saya takut Mas Yusuf suaranya nggak Suaranya kedengar. Mas Anton yang hilang-hilang tadi. Kalau saya Oh, dengar suaranya, mungkin sinyal, Mas, nggak apa-apa. Tapi sinyal. nggak tahu Oke. kalau suara saya juga ikut hilang ya. Ya, saya bentar, Mas. Tadi digagu sama Ya. Boleh, lampunya dinyalain dulu. tuh cabut. Ini lampunya. Hai. Apa lagi? Ana. Di Ana. Halo. Ana papa lagi live, jangan diganggu dulu. Udah. Ayo, bye-bye. Waktumu sudah habis di sini. Aduh, oke. Mesunya iklan dulu, Mas, tadi. Ya. Ya. Ya, jadi kita sampai ini tunggu. Ini ada yang halo kakak idola panutan, apa kabar Mas G? Mas G singkatannya Gepeng kali. Dari Mbak Yasinta Buryan, kakak idola katanya. Ya, itu Kenapa anu gitu? itu. Talia Erbi. Oke, ini teman pada nonton. Terima kasih bagi teman-teman
yang sudah bergabung. Sekali lagi, bagi yang baru bergabung, kita sedang membahas teknologi dan desain. Tadi terakhir kita membahas soal bedanya desainer dan tukang desain. Kalau tukang desain itu mungkin yang apa namanya, yang kita sering mintai tolong untuk bikin-bikin brosur-brosur sederhana, bikin pamflet gitu misalnya ya, atau bikin apa namanya baliho ulang tahun mungkin ya, kan udah ada template-nya tinggal masukin. Nah kalau desainer itu lebih ke yang aku mau bikin logo nih, konsepnya gini gini gini. Nah nanti diterjemahkan oleh desainer kali gitu ya Mas ya. Ya, ya, ya. Itu ada proses di sana ya. Ya Dari proses. sesuatu yang nol terus jadi. Gitu. Hmm, Ya, kalau tukang desain mungkin jadi bingung harus kayak apa ya. Karena kalau desainer atau teman-teman yang memang belajar desain secara utuh ya, entah itu hmm, di formal di universitas atau dimanapun, karena sekarang fenomenanya juga ada course atau kursusan yang memang mirip dengan universitas, bedanya dia tidak ada apa laporan TA atau skripsi ya. Itu pun juga detail dan sangat holistik juga. Dan di beberapa luar negeri melakukan seperti itu. Jadi karena salah satunya karena pandemi juga mereka membuka kursusan yang memang lebih murah karena tidak perlu datang dan sebagainya. Yang itu cukup bagus, banyak hasil-hasil yang cukup bagus dan tidak hanya bicara teknis tapi juga sampai hal-hal yang holistik ya, hal-hal yang konseptual sehingga dia bisa menerima klien dari sesuatu yang nol menjadi uh, produk desain yang hebat ya, kira-kira gitu. Dan itu saja menjawab kebutuhan dari masalah yang ada. Itu. oke oke. Ya. Oke. Jadi saya semakin memahami diri saya itu sebagai tukang desain, Mas. Karena saya hanya praktis-praktis saya. Misalnya saya disuruh bikin kaos dari kelas IPA mana gitu atau dari komunitas gereja mana gitu kan. Tinggal cari aja template yang bagus tinggal saya pasang gitu. Nah, itu tukang desain gitu. Ketika ketika saya butuh klien yang lebih pengen kaos distro yang kayaknya pengen berkonsep gitu ya, saya harus cari desainer lepas gitu Mas, yang satu Ya, kali ya, satu kali dia ngedesain, saya harus bayar 500.000 gitu, tiga kali revisi gitu. Ya, itulah, ya itu termasuk murah itu. termasuk murah. Iya. Ya ya Kalau Mas. misalnya di Jakarta nggak mau segitu ya. Oh gitu. Untuk desainer itu desainer-desainer misalnya yang gambar-gambar dua dimensi gitu Mas, sebatas vektor gitu-gitu di Jakarta berapa Mas pasarannya? Secara detail itu sangat tergantung dari produk yang memang mau dijual seperti apa. Dia biasanya akan menghitung, misalnya kalau rata-rata 100.000, maka uh, dia akan menghitung dia kan orang sudah tahu nih biaya biaya kainnya, biaya jahitnya itu berapa. Hmm, Dan misalnya itu akan booming dan sebagainya. Karena kalau tematik biasanya akan booming. Dan hmm, satu lagi, siapa yang menjual itu juga mempengaruhi harga. Makanya biasanya kalau diskro atau studio desain itu punya punya desainer yang memang sudah tetap, ya sudah nggak bisa main. Tapi hmm. rata-rata antara 500 sampai 1 juta untuk sebuah desain dua dimensi dengan mungkin jumlah warna tidak lebih dari 5, saya pikir ya sekitar itu. Walaupun ada juga yang 200-an, 250 dan sebagainya. Ya, Biasanya nggak mahasiswa itu untuk menyambung biaya jajan sebenarnya. Tapi kalau ya, profesional biasanya nggak mau. ya, ya. Tuh.
Tetapi kalau misalnya kita merujuk pada misalnya brand, ya brand membuat logo lalu brand ya, jadi paket brand termasuk strategi brandingnya dan sebagainya itu bisa sampai puluhan M gitu. Hmm. Dari misalnya 5 sampai puluhan M hanya untuk menghasilkan satu, kalau dilihat cuma satu logo itu loh, itu sampai, kenapa ya? Karena memang ada proses riset, dia cek sebelum apa brand itu keluar, mereka melakukan usability survei dulu dan sebagainya, sehingga mereka benar-benar di launching itu sesuai dengan ikatan zaman, perilaku dan sebagainya. Atau dalam bahasa sekarang, logo itu kekinian gitu. Anak-anak muda sesuai targetnya dan sebagainya. Tergantung kan. Makanya sebuah produk bahkan untuk kemasan pun, desain kemasan untuk grafisnya itu juga harus dilihat dari sisi siapa targetnya. Karena Hmm. setiap, sebagai contoh nih, ketika saya mendesain untuk packaging mainan anak-anak dengan umur berapa sampai berapa, misalnya ada pasal umur 3 sampai 5, itu beda dengan desain ketika saya membuat packaging mainan untuk anak umur 10 sampai 13 tahun. Karena apa ya? Hmm. Kembali lagi, kan sudah ada riset tentang psikologi anak terhadap sebuah visual. Misalnya nih umur 3 sampai 5, maka gaya-gaya desainnya adalah gaya-gaya yang childlike ya, dengan kepala besar dan sebagainya. Makanya kalau kita perhatikan beberapa produk yang untuk anak-anak itu kan punya karakter atau avatar yang berbeda dibandingkan misalnya untuk dewasa. Ya, dewasa biasanya akan realis dan sebagainya. Tetapi dengan perkembangan zaman ini pun ada sedikit pergeseran, misalnya ada function atau psikodelik dan sebagainya, pada misalnya untuk targetnya mahasiswa misalnya, itu menjadi kompleks karena bahkan mereka sudah punya segmen yang berbeda-beda. Oke, mahasiswa tapi dia nggak suka dugem misalnya, itu punya desain yang mungkin lebih lebih soft dibandingkan anak-anak yang nggak suka dugem atau yang suka dugem dan sebagainya. Memang kita harus belajar psikologi kaget juga untuk kesana, tidak hanya asal bikin gitu, tapi harus memahami bagaimana uh, seseorang yang memang kita kejar, sehingga ketika ini produk keluar ya bisa habis gitu loh, tidak tidak artinya nggak sampai nggak laku gitu kira-kira. Ya, oke Mas. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Bagi teman-teman Sama-sama. yang mau bertanya soal desain dan teknologi, silahkan. Mari menulis di kolom komentar. Belum ada yang bertanya, biasanya banyak yang bertanya, Mas. Mungkin Iya bahasanya, enggak. mungkin bahasanya ini, Mas. Apa namanya? Temanya mungkin mereka masih Nggak tahu juga ya. Ya nggak apa-apa. Bisa dilanjut juga dari mungkin pertanyaan dari tim yang mungkin bisa kalau kita. bagi saya tadi menarik ya, Mas, karena saya betul-betul tiap hari itu bersentuhan dengan dunia desain. Ya, 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 ya. Kan, saya sambil kenalan dikit ya. Ya, tunggu Mas, tunggu Mas. Saya kan punya usaha konveksi nih, atau ya Ya. jualan kaos gitu. Dulu awalannya tuh dari saya bisa ngedesain Mas. Jadi dulu waktu Hmm. masih kerja saya otodidak belajar vektor, belajar Photoshop gitu. Kemudian saya nerima bikin desain, kemudian saya bikin nyetak kaosnya di Bandung, kemudian kaosnya saya jual, begitu seterusnya. Tapi awal dari saya memulai usaha itu dari desain. Jadi kenapa Ya. dunia desain ini sangat berarti bagi saya karena itu yang membuat saya bisa melangkah sejauh ini ya.
akhirnya jadi sumber sumber penghidupan utama saya sekarang gitu. Dan saya merasa teman-teman yang lain yang akhirnya usahanya maju itu di konveksi itu kan ada jahit, ada potong, ada sebagainya. Itu justru dari yang ngedesainnya mas gitu. Siapa yang bisa Ya. maju gitu. Ya gitu mas. Jadi nanti yang lain-lain itu ngikutin aja. Karena yang bisa Ya. ngedesain yang berhubungan dengan konsumen, yang tahu selera pasar, kemudian akhirnya dia yang banyak in touch sama konsumen, dan akhirnya ke belakangnya mengikuti aja dia kemudian mengusahakan yang lain-lain itu mengikuti aja gitu mas. Ya karena memang desain itu yang lebih lebih terjadi apa kreativitasnya lebih tinggi ya dibandingkan ya sekarang Iya. teknologi jahit ya begitu-begitu aja ya. Kalau kita Hmm. lihat misalnya 5 tahun terakhir, tapi desain itu bisa sangat sangat wow itu yang di luar nalar pun akhirnya jadi ya. Artinya tidak hanya Hmm. pada satu hal desain saja. Misalnya sebagai contoh ketika misalnya kita melihat bagaimana desain interior ya, rumah yang sempit tapi akhirnya dengan desain interiornya kelihatan lega walaupun kenyataannya sempit, tapi pengalaman estetisnya atau sense yang dirasakan itu wah kok kayaknya enak banget ya Ya. dibandingkan kalau itu kosong gitu. Nah, ini masalah bagaimana mengatur mengatur apa mengatur uh, properti yang ada di situ lalu di di apa di di apa ya uh, dilihat pada si penghuni seperti apa sebagai contoh dari sisi fisiknya oh dia tingginya segini maka saya menempatkan barangnya di seperti ini jadi tidak lagi space yang horizontal tapi vertikal dan sebagainya itu juga menjadi menarik dari sisi desain interior ya karena kalau Hmm. tadi kita banyak mengambil contoh misalnya dari desain grafis misalnya kira-kira begitu Ya, grafis mas. Hmm. ya Ya. ini kayaknya Ya. ada pendapat dari Mbak Pipin Indah. Secara Ya. teori mirip teori kehumasan ya, Pak Yusuf. Ya pada dasarnya ini kan keilmuan-keilmuan yang dekat dengan manusia ya. Nah, Hmm. tentu saja saling saling apa? Saling bersentuhan. Sebagai contoh, di strategi komunikasi misalnya atau kita bicara branding sebuah perusahaan, ada sisi desain komunikasi visualnya, ada sisi komunikasi visualnya yang memang akhirnya ada berhubungan dengan strategi komunikasi yang pemasaran. Nah itu Hmm. tidak bisa dilepas. Makanya ketika ada project branding yang nilainya sampai MM-an, itu kaitannya sangat sangat erat dengan karena ya kembali lagi memberikan solusi pada masalah manusianya itu sendiri. Karena desain itu selalu bicara fungsi. Kalau desain tidak bisa menyelesaikan atau memberikan fungsi, ya saya kira itu bukan desain yang baik gitu loh. Atau kita menyebutnya biasanya adalah uh, Seni. bukan itu beda ya. Karena dari awal kita sudah membuat produk itu sebagai desain ya, dimana Hmm. kita punya fungsi ya, sehingga kita bisa mengatakan bad design. Hmm. Karena By apa design. yang kita rancang itu tidak sesuai dengan target, tidak memenuhi target, dan tidak boleh kita terus mengatakan oke ini desainnya tidak berhasil, terus mengatakan seni tidak boleh itu sudut pandang yang berbeda ya. Hmm. Tidak boleh terus tiba-tiba ini produk desain terus karena tidak punya fungsi terus dijadikan produk sebagai karya seni ya nggak bisa ini sesuatu yang awalnya sudah beda kok ya nggak ketika saya melukis Ya. saya tidak pernah berpikiran fungsinya untuk apa ketika orang Nah, akhirnya iya. memakai lukisan saya untuk dipajang ya itu baru bicara fungsinya setelah dia dipajang tapi ketika saya menghasilkan Ya. lukisan itu saya nggak pernah berbicara soal fungsi untuk apa lukisan ini enggak tapi kalau desain saya harus bicara itu maka ada istilah
function follow form atau form follow function kalau di desain ya, di beberapa desain seperti itu, terutama misalnya di produk ya, itu akan bicara bentuk mengikuti fungsi atau fungsi mengikuti bentuk, kira-kira begitu Mas. Iya, 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 iya. Ya, saya coba ulangi lagi, garis besarkan lagi apa yang disampaikan Mas Yusuf. Jadi desain itu adalah produk estetis yang menyelesaikan masalah manusia, begitu ya Mas ya? Ya. Nah, betul. Yang saya tangkap tadi garis besarnya itu. Jadi desain itu harus punya fungsi gitu. Beda dengan seni ya Mas ya. Ya beda Ya. banget sama seni, kadang nggak, ini lukisan abstrak apa gitu kan nggak berfungsi kecuali misalnya ditaruh di ruangan, nah itu baru berfungsi. Tapi Ya, lukisan betul. sendiri kan nggak ada fungsi khususnya apa. Kalau desain itu harus selalu merupakan fungsi dari satu hal ya Mas, memecahkan masalah Ya, gitu ya. ciri khasnya begini, ciri khasnya paling gampang adalah ketika saya menciptakan karya itu, saya mengekspresikan apa yang saya rasakan, itu karya seni. Dan saya tidak pernah bicara soal fungsi, ini untuk apa dan sebagainya, itu karya seni. Tapi kalau karya Ya. desain, dari awal saya harus memikirkan ini fungsinya untuk menyelesaikan itu. Jadi Oh ada iya. masalah misalnya. Ya. Kira-kira Ya. begitu. Ya. Kalau saya kaitkan dengan dunia anak muda sekarang, Mas, ini keponakan saya Hmm. datang dari Manado, mau kuliah di Jawa ini. Tiap kali saya mau ajak jalan-jalan ke kafe gitu atau ke rumah makan lah ya, bukan kafe ya. Tempatnya estetis enggak? Pertanyaannya gitu, Mas. Anak muda sekarang ini. Ya, Tempatnya estetis betul. enggak? Jadi mereka anak muda sekarang ini udah sadar akan estetis, dan 5-10 tahun yang lalu kata-kata estetis itu kan jarang digunakan ya Mas ya. Tapi sekarang di banyak platform di percakapan sehari-hari itu lebih sering digunakan oleh anak muda karena ketika dia ingin berkunjung atau hal yang menarik bagi dia itu adalah itu estetis rendah, indikatornya itu estetis atau tidak gitu. Soal makan mungkin cita rasanya mungkin hal lain, tapi estetis atau tidak tempatnya gitu Mas. Itu kan sangat berhubungan dengan apa namanya desain, dan bagaimana desain itu sangat mempengaruhi value suatu produk atau suatu tempat ya Mas ya. Betul, betul, betul. Ya. Karena Ya, ya, ya. kenapa sekarang muncul itu? Karena gini, dulu mungkin kita mengenalnya dengan istilah tempatnya indah apa enggak ya. Nah, Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi, estetik itu tidak hanya indah, tidak hanya bagus. Tapi ketika kita misalnya menonton film horor misalnya, ada ketegangan di situ. Dan saya merasa, waduh tegangnya. Itu estetik mah. Jadi definisi estetik itu artinya berkembang. Dan juga dengan dunia virtual sekarang, terminologi estetik itu menjadi semakin berkembang. Kira-kira begitu kalau dari sisi pengetahuan. Jadi kenapa orang sekarang menyebut estetik lebih sering, karena memang ya lebih macam, tidak hanya bagus, tidak hanya merdu. Ya kalau orang mendengar orang menyanyi, wah suaranya merdu sekali. Mungkin sekarang bahasanya bukan merdu sekali, wah estetik ya, gitu, ya kan? Karena sensasi yang dirasakan bisa beda-beda gitu. Mas Yusuf, kalau nonton film pocongnya keluar, kita bilangnya estetis ya. Oh iya, berarti ada pengalaman real di luar film itu yang hadir di depan Iya, iya. kita, itu loh. Ya enggak? Itu estetik juga. Jadi touchable, tangible ya, bisa disentuh. Pocongnya tidak hanya dalam film aja. Iya, Kira-kira betul. begitu. Ini Ya. kalau di dunia saya kemarin jadi DOP untuk film pendek di gereja, cuma film pendek ini aja. Itu sangat berhubungan, DOP sangat berhubungan dengan desainer ya Mas ya, dengan dunia desain ya Mas. Dia yang merancang settingnya, pencahayaan,
kemudian Ya, apa? ya. Tapi kalau Ya. kalau ranah itu biasanya masih di sisi seni ya, seni pencahayaan, seni setting. Jadi belum masuk ke desain. Jadi lebih bagaimana mereka mengekspresikan apa yang dalam pikiran dia. Karena tidak tidak dalam dalam penciptaan film itu kan tidak melihat apa fungsinya dulu. Ya, yang penting penting ada artistiknya yang dikuatkan. Lebih ke sana sih. Oh, Jadi ada artistik juga Mas ya? Ada dua, iya, ada artistik, ya. ada estetik. Ada Oke. estetik. Ya, ya. Estetik itu lebih pada sensasi yang dirasakan, ya Oh, kan? iya, iya. Kalau Sensasi. artistik itu kita membuat sebuah karya itu mempunyai nilai, nilai keindahan misalnya. Nah, nilai keindahan itu nanti yang kita rasakan sebagai sensasi estetik itu. Hmm, Oh, estetik ini. Itu seperti ya. itu. Seperti contohnya ya, Nah, betul. kalau orang Indonesia kan kepengen badannya atau kulitnya putih ya misalnya. Saya nih kepengen putih ya, terus saya pakai pakai kapur, wajah saya jadi putih kan. Tapi kalau orang misalnya Kaukasian, mereka merasa lebih estetik kalau gelap kulitnya. Nah ini kan perbedaan perspektif ya. Artinya kata estetik pun itu menjadi sangat majemuk ya. Kok malah jadi melenceng ke Hmm, estetik ya? iya, iya. Kira-kira begitu Iya, iya. mas. Betul, betul, betul. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Ini ada satu dari Endah ini. Calon narasumber berikutnya, Mbak Desta, tentang kehumasan, Mbak Pipin. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas. Ya. Banyak platform untuk mendesain. Mendesain itu sekarang banyak platformnya. Tadi ada software, memakai komputer, memakai PC, Hmm. yang bisa sebatas pakai HP, Canva, dan sebagainya. Menurut Mas Yusuf, platform seperti apa yang akan tetap bertahan dan berkembang di masa depan? Ya, ini sebenarnya pertanyaan hampir mirip dengan tadi ya, software yang mudah dan sebagainya. Karena sekarang orang bisa mendesain memakai tab atau gadget ya. Hmm, Tetapi pada dasarnya biasanya kemampuan gadget itu juga tidak sehebat kemampuan komputer desain ya. hmm, Karena karena kalau kita sebagai contoh ya, kita render grafis saja dari Photoshop ya hmm, dengan high res itu pun butuh waktu dengan komputer. Kalau hmm, biasanya begini, gadget itu hanya membantu secara untuk awal atau membantu kita untuk membuat draft dan sebagainya. Tapi ketika finalisasi sejauh ini kebanyakan masih menggunakan komputer atau laptop dengan spek tinggi untuk desainnya. Karena hmm. kembali lagi, komputer yang tidak kompatibel itu punya masalah. Masalahnya adalah biasanya kalibrasi terhadap output yang diinginkan. Sebagai contoh, dengan mesin apa mesin cetak ya, mesin cetak pun juga ada kualitasnya kan, kualitas yang KW sama yang baik. Hasil desain dengan hasil cetakan mungkin bisa beda. Nah ini konsistensi itu yang harus dijaga. Maka komputer desain biasanya punya spek yang lumayan tinggi. Pertama untuk membantu kecepatan mengerjakan warna-warni yang macam-macam itu, ya kan. Lalu bentuk-bentuk yang mungkin berat, ya, sehingga memang butuh spek yang cukup tinggi. Selain itu juga untuk menghasilkan uh, konsistensi bentuk dan warna yang harus dijaga. Kira-kira begitu. Ya, Jadi kalau platformnya apakah ke depan akan bertahan? Ya kalau saat ini hal gadget-gadget saya melihat masih sebagai pembantu ya, membantu untuk sebelum finalisasi. Kami finalisasi sejauh ini masih menggunakan
eh, komputer yang speknya tinggi. Kira-kira begitu. Kalau bertahan ya pasti bertahan. Tapi apakah itu menjadi untuk menghasilkan master kan saya pikir enggak. Master masih di apa? Di, di komputer yang punya kapasitas bagus. Yang kedua juga kalau kita masuk di industri kreatif itu ada standar-standar yang harus dipenuhi. Jadi ketika kita menginginkan hasil desain dengan standar kurang baik, maka mereka akan menolak. Kira-kira begitu. Sebagai contoh misalnya di motion graphic misalnya, ketika kita kasih yang kualitasnya nggak baik, mereka nggak akan mau. Karena mereka pasti punya standar ini kalau misalnya untuk televisi berapa standarnya dan kepadatan warna dan sebagainya mereka punya standar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh komputer yang speknya tinggi. Kira-kira begitu mas. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, ini ada jawaban dari Mbak Pipin Endah nih, temannya Mas Yusuf kayaknya. Saya ibunya Kinan, mungkin Kinannya mungkin di Valid atau di UMN maksudnya? Di UMN mungkin ya. Kan Oh, karena nggak Kingan, pegang HP. Kingan kelas 2 kalau nggak salah. Kemarin ibunya diskusi dengan saya terkait OPP. Oh, oh di Valid ya. Ya nggak pegang HP berarti di Ya, Valid ya. Pegang HP. enggak ini ibunya. Ini mamanya. Ya, Ya. kan? Ya. Oke. Oh, ini biasanya Mas Yusuf biasanya antara 1 sampai 2 jam ya. Kalau tengah-tengahnya Oh sih gitu ya. 1,5 jam tengah-tengahnya. 1 jam juga Oh. bisa, takutnya masih banyak yang ini penasaran, Mas. Ya, 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 ya. Oke, Tanya, saya pikir karena bulan Maria terus cuma sampai jam 8 karena ada Rosario. Ya, kalau mau oh, lanjut, ayo lanjut aja. ya. Nanti resarunya habis doa, habis ini aja, Mas. Oh iya, ya. Pas selesai ya. Eh, Oke, apalagi mas kira-kira mas kalau kita mau ngobrol soal desain nih, apalagi nih? Ya, ya, ini masih ada beberapa pertanyaan titipan Mbak Desta ini, Mas. Ya, monggo. Ini pertanyaannya, saat desain dan teknologi mulai kawin, Mm-mm. apakah di masa depan akan ada pekerjaan profesi yang hilang, Mas? Ya, ada beberapa di produksi desain memang ada yang hilang ya. Tetapi untuk sisi kreativitasnya itu kayaknya nggak akan hilang. Itu nggak akan bisa digantikan oleh teknologi. Ya, jadi gini, Hmm, logikanya begini. Memang teknologi, perkembangan teknologi itu selalu mengimitasi panca indera, ya kan? hmm, Karena kalau kita lihat beberapa aplikasi, baik game ataupun aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, itu kan sedang memberikan pengalaman virtual. Maka yang di apa? Yang diolah sekarang adalah user experience, UI, UX. Nah, teknologi hmm. mencoba mengimitasi panca indera, tetapi itu pun juga masih ada batasannya. Sejauh mana, sedetail apa, itu memang bisa dilakukan oleh panca indera. Misalnya ini contoh, sensor untuk melihat misalnya. Kita hanya punya mata. Kita punya batasan untuk melihat jarak. Misalnya 1 kilo kita nggak akan pernah bisa melihat. Tapi dengan sensor misalnya kamera misalnya, kita bisa mengcapture gambar 1 kilometer di sana. Ya, tetapi kelemahan dari teknologi adalah dia tidak bisa memunculkan rasa, Rasa. sensasi. Ya. Apa yang saya rasakan ketika saya melihat Mas Anton misalnya. Ya Hmm, teknologi hanya mengcapture aja bahwa oh wajah Mas Anton kayak gini.
Atau dia bisa menghitung dengan kecerdasan buatan bahwa wajah Mas Anton ini umurnya 25 tahun misalnya. Hanya itu. Tetapi saya teknologi nggak bisa mengungkapkan apa yang ada di hati saya ketika melihat Mas Anton. Kelemahan di teknologi adalah belum bisa melihat algoritma itu dengan rasa. Ya, selalu dilihat dengan angka 0101. Jadi mencoba memprediksi bahwa wajahnya Mas Anton ini 25 tahun ya karena algoritma yang dibuat, matematika yang dibuat oleh pembuatnya. Kira-kira begitu. Ini tidak bisa mengungkapkan rasa bahwa oh Gepeng ini sekarang lagi seneng apalagi sedih ya dengan saya yang senyum-senyum kayak gini. Bisa saja hati saya lagi sedih karena misalnya peliharaan saya lagi sakit gitu. Tapi kan saya mencoba untuk tetap kelihatan bahagia ya. Teknologi nggak bisa melihat itu. Walaupun banyak riset center mencoba untuk membuat algoritma untuk menafsirkan ini perasaannya apa ya, tapi tetap tidak benar-benar sama persis dengan apa yang dirasakan. Seperti istilahnya ketika Mas Anton ngobrol dengan saya, mungkin yang Mas Anton tahu hanyalah apa yang saya ucapkan, tapi nggak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran atau hati saya. Kecuali Mas Anton punya kemampuan telepati ya, membaca pikiran saya. Jangan gini-gini Mas, lebar punya saya loh Mas. Iya. Ini ada pertanyaan Ya. dari Alfon Bowo. Untuk prospek karir di DKI apa ya Pak dosen? Kok saya melihat positif ya dari pengalaman saya mengajar lebih dari 11 tahun ini di GKV, itu cukup banyak, atau saya bisa mengatakan data 90% lulusan kami bekerja ya, dan ataupun membuka usaha. Karena kenapa? Sekarang kebutuhan desain itu tidak hanya untuk industri kreatif saja atau studio desain, tidak. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak ada hubungannya sama desain itu membutuhkan kemampuan desain. Sebagai contoh, di beberapa HRD di perusahaan itu membutuhkan media pelatihan. Ya, ini sebelum pandemi ya. Karena saya sudah melihat cerita dari alumni saya itu sekitar 5 tahun yang lalu. Mereka bekerja di bawah Departemen Human Resource atau Departemen SDM untuk membuat aplikasi atau modelnya web tentang pelatihan. Ya, bisa pelatihan tentang product knowledge, bisa company knowledge, atau pelatihan untuk job desk dia itu menggunakan aplikasi itu. Dan itu butuh desainer dan juga mungkin programmer, ya enggak. Programmer mungkin tidak begitu banyak karena at least ya bentuknya seperti itu, tinggal ngambil template terus dan sebagainya. Tetapi kebutuhan visual, suara itu biasanya sangat sesuai kebutuhannya kayak apa ya. Sehingga butuh desainer, baik desainer visual maupun desainer audio. Dan prospeknya saya lihat cukup bagus. Dan kalaupun misalnya mau entrepreneur ya buka studio desain. Ya, tinggal mau terima klien yang murah-murah atau yang MM-an. Ya. Tapi ya tetap berjalannya waktu ya. Artinya tidak bisa kita buka tiba-tiba dapat klien yang ngasih 50M. Wah, itu saya mau gitu. Tapi sayangnya saya nggak kepengen ya. Saya memilih jadi akademisi ya. Nggak kaya. Nggak perlu kaya kalau saya. Ya, yang penting saya bisa berbagi itu. Itu kepuasan. Estetik saya itu di situ. Berbagi. Berbagi pengetahuan itu saya merasa estetik. Iya, iya.
Berarti bapaknya Robert T. Kiyosaki yang satunya, Mas. Kan bapaknya Itu Kiyosaki ya. yang satu pengajar, yang satu pengusaha. Ya, 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 ya. Begitu. Ya Nah, mungkin karena inspirasi lah. Kedua orang tua saya kan guru ya. Saya juga kepengen. Karena kalau ya. misalnya saya mau kaya, begitu pulang dari Australia dulu, ya saya masuk ke industri game. Mungkin saya akan lebih lebih kelihatan ganteng karena perawatan, karena punya banyak uang ya. Sekarang kan, saya pikir lebih baik saya mengembangkan ilmu ini ya. Ilmu Nah, ini bisa lebih berkembang di Indonesia. Itu idealisme saya sih. Walaupun konsekuensinya ya begini-begini aja lah. ya, ya, Mas. Passion itu, Mas ya. Yes, 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 yes. Jadi Betul. Mas Alfon Bowo itu sangat luas prospek karir untuk lulusan dari DKV gitu ya, Mas ya. Eh, Ya, betul. di perkantoran baik tiap kantor membutuhkan insan-insan desainer gitu, Mas ya. Kalau mau yang Betul. serius ya bikin studio desain yang harganya bisa sampai berapa. Saya tahu logo Kompas TV itu dulu dihargai berapa ratus juta, saya dengar-dengar dulu ya Mas ya. Yang cuma sederhana banget kalau orang awam melihatnya, tapi ternyata itu prosesnya panjang berliku dan Panjang. dihargai berapa ratus juta sampai sampai segitunya gitu ya. Ya begitulah. Ya. Saya contoh satu perubahan redesain logo salah satu bank Hmm. BUMN itu hanya merubah logo, tetapi yang tetap ada riset itu nilainya 6 M. Set Mas. Redesain logo. Hah? Terus Mas, serius. Cuma cuma Serius? mau Saya nggak bohong. Saya nggak M. bohong. Makanya kalau ditanya sebenarnya jasa desain itu berapa di Jabodetabek, ya saya kalau mau ngomong jujur ya yang segitu segitu itu. Karena saya contoh bimbingan TA saya sendiri itu salah satu tim yang membuat logo SEA Games Indonesia beberapa tahun yang lalu. Dan dia Hmm. tiba-tiba jadi wow. Wow. Hebat sekali. Jenengan Ya. jenengan kecipratan Mas. Apa? Enggak. Saya kecipratan Jenengan pernah kecip membimbing aja, seneng aja gitu. Saya nggak pernah mau mau kecipratan yang lain, kira-kira begitu. iya iya iya. Iya iya. Berarti kalau Kira-kira kalau begitu, jasa Mas. desain ini enak. Kalau jasa desain ini enaknya KPK nggak bisa bilang markup ya Mas ya. Karena nilainya bisa berapapun Mas ya. Oh, enggak. Tetap berapapun itu tetap ada dasarnya, Mas, ada hitungannya. Jadi misalnya bagian Hmm. risetnya berapa, bagian apanya berapa dan sebagainya. Tetap Hmm. ya tetap logis saja gitu loh. Ya. Tetap Iya iya. harga itu tetap menunjukkan ada proses karena harganya tinggi terus hasil visualnya juga nggak bisa dinalar ya kayaknya akan jadi perguncingan gitu kira-kira. Iya iya. Iya kalau saya dengar nah, lumayan juga ya, bukan lumayan lagi. Ini mau mau saya selesaikan tapi kok malah lebih banyak yang join nih. Malah jadi Jadi dilema MM-an ini. itu juga melibatkan banyak orang, Mas Anton. Artinya tidak hanya saya seorang nggak mungkin karena itu proses yang panjang gitu loh. Hmm. Jadi jangan dikira terus kita dapat berarti MM-an itu enggak. Kita harus sebarkan. Dan kita punya subkontrak untuk mengerjakan risetnya, bagian apa dan bagian apa itu pasti. Kalau kita melihat makronya mungkin, kok mahal banget ya. Tapi memang prosesnya panjang untuk sebuah desain itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada orang, desain kan gampang, udahlah 50.000 ini kayak gini. Wah itu seringkali menyakitkan gitu. Kuliahnya mahal, Iya. ya kan? Alat-alatnya Re- mahal, Revisinya banyak. bayarnya cuma gitu. Jadi ya saya juga mikir ngapain ya saya
jauh-jauh sampai ke Australia hanya belajar bikin game. Ngapain nggak belajar di sini aja gitu ya. Ya puji Tuhan yang dulu beasiswa ya saya ya harus jauh-jauh lah. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, Mas sempat ngajar ini nggak masih siapa? Yang penyanyi itu siapa? Kamaliel. Ya, ya kenapa? Sempat sempat ngajar Kamaliel juga? Enggak. Ya, iya jelas. Gamal, Gamal itu bimbingan magang saya waktu itu dan saya masih ya, seringkali wiangan. Oh gitu sama Kamaliel. Iya, Wah, dia kan salah satu lumayan. salah satu yang secara desain tampilan panggung dan tampilan di apa namanya di apa kok OST lagi di video klipnya itu kan kayak beda banget. Jadi baju-bajunya itu benar-benar dirancang benar, terus apa namanya segi estetisnya itu benar-benar dia pikirin, terutama di bajunya itu baju-baju mereka itu ya. Hmm, Saya ya. pikir dari Mas Gepeng juga ini mungkin. Oh, enggak. Gamal kan dia masuk peminatan sinematografi ya. Dulu waktu kami belum mekar ya, di kafe kan punya 4 waktu itu. Hmm. Desain grafis, interaktif media desain, sinematografi, sama animasi. Tapi di Hmm. tahun 2016 itu mekar menjadi prodi sendiri produksi film. Nah, Gamal memang sangat menguasai sisi sinematiknya karena memang dia belajar sinema waktu itu. Oh Dan gitu. jadi sangat paham tentang bagaimana selain dia menghasilkan musik ya hal-hal yang terkait dengan video klip. Walaupun tetap ada tim yang membantu dia ya. Kira-kira begitu. Oh iya iya. Ini ada dua pertanyaan Mas. Yang paling penting Monggo, pot mana Mas Gepeng? yang mana? Mas Gepeng kalau potong rambut di mana katanya? Kata Mas kiri. Potong dewe. Biar nyentrik. Mas. Ya. Pertanyaannya mana? Terus Ya, Mas Yakobus Wirawan juga bertanya nih. Moskilov itu mahasiswanya Gepeng. Dulu ya. Dulu mahasiswa saya. Mahasiswi saya. Dulu. hmm, Begitu. Apalagi ini pertanyaannya nih. Ini apalagi pertanyaan-pertanyaan yang uh, udah gak ada ini. ada ini Kalau dari Mbak kata Jose siapa? Prabowo ini siapa? Jose Oh, Prabowo. itu alumni valid yang pernah jadi, yang saat ini masih menjadi dosen di prodi film. Oh, pertanyaan loh. Ya, Jose Prabowo ini berarti yang alumni valid yang jadi dosen di UMN ada dua gitu Mas, atau lebih? banyak, Walah, sarangnya alumni kok banyak. Mas. Ya, di GKV itu ada saya, ada Mas Felix angkatan pertama, terus di prodi film itu ada Dominika Anggraini, lalu ada Jose, terus ada siapa lagi ya? Di Fakultas Seni dan Desain itu ada banyak kok, saya agak lupa. Ketemu baru ingat, oh iya Cak Fanit. Lalu di prodi lain, di jurnalistik ada Mas Lili, itu juga ada. Lumayan banyak yang di situ. Oh, Gitu. nggak ada grup Dan BA, biasanya memegang, nggak ada grup BA-nya dosen alumni valid Enggak UMN. mau. Nggak mau, nggak mau. Nanti terlalu eksklusif. Saya cukup tidak suka dengan Oh, nggak suka. eksklusivitas kayak gitu. Oh iya, iya. Dia bisa membawa ke semuanya ya. Ya, ya, Tuh, ya. Ya, ya. Oke, oke, Mas. Siap, siap, siap. kira-kira begitu. Oke, ini udah jam setengah 9. Kalau nggak ada pertanyaan, Mas Gepeng belum makan kayaknya. Oh iya, saya mau ke Sario dulu nanti. Harus cari dulu ya, ya. Ya, tunggu selesai. Pak, Pak dosen Mas Yusuf cari dulu kalau tidak ada pertanyaan, kita mau Baik,
selesaikan acara. Wah, udah banyak love ini. Berarti apa kayak? Kak, SMK Rus Rus Kudus kayak piye? Nah, nggak tahu ini. Ini Ini orang ini memang suka agak begitulah, biarkan saja lah. oh, gitu. Nanti kalau ada waktunya biar eh, apa biar mendapat Rinco. Oh, anakku. Begitu. Oh, oh, ini konsultasi, konsultasi. Oh, Ini masalah keluarga. oh, nah untuk SMK animasi bagus, itu bagus itu yang kudus itu, yang diinisiasi oleh Jarum Foundation itu kan, ya bagus Oh, itu, oh, ini di Kudus berarti ya, Mas ya? ya ya di kudus, ya itu bagus. Harus Kudus. Oh ya, saya pernah dengar ini. Ini ada Mm-mm. beasiswanya tetangga ada yang Iya, sekolah di situ ya. Mm. memang kebanyakan gratis ya. Bagus ya Mas itu ya. Memang bagus, itu bagus. SMK animasi itu. Oke itu. Oh, oh. Ya. Ya Ya, siap-siap kerja kalau itu. Mas Mm-mm. ini bisa dibawa ke Kudus kalau menurut rekomendasinya Pak dosen. Oke pokoknya. Kalau Ya, bisa ya. Mas Diri juga pindah kudus sekalian. Soalnya di Jogja kayaknya bikin sedikit kerusuhannya. Oh, Begitu. SMK Roh ikut Mas Falcon kalau SMK Roh Kudus. Kalau itu mah sudah wewenangnya yang kuasa kalau itu mah. Ya. Oke, dan ini udah dapat ucapan terima kasih dari Mbak Desta. Berarti kita disuruh selesai. Ketemu lagi teman-teman. Terima kasih. Beribu terima kasih untuk yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Mas Yusuf, Pak dosen di UMN. Silakan teman-teman, anaknya, saudaranya, adiknya yang mau kuliah di UMN masih Nggak boleh sponsor itu. Oh gitu, nggak boleh. Kan bayar, saya harus bayar itu. Nanti ditagih nanti saya. Nggak boleh. Oh, iya, iya, iya. Oke, ya, terima kasih dari Pak dosen sudah menyampaikan berbagai macam hal untuk kita semua tentang desain teknologi. Sampai berjumpa lagi di tema-tema menarik berikutnya di Bavali Talk. Salam Afif Halid, salam sejahtera, salam sehat selalu. Aku mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Oh, Oke. Berikanlah kami dari ya, oke, Pak. Terima kasih. Yo, Udah harus pamit. serius saya. Ya. Nun. kau di antara wanita,